Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan jejak pertumbuhan ekonomi mikro dari masa ke masa. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan kemampuan jangka panjang dari negara untuk menyediakan berbagai jenis barang yang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi bisa dibilang sebagai indikator berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan, mengelola, dan membangun negara. Meskipun banyak faktor baik di dalam negeri maupun di tataran global yang menjadi faktor penentu. Pertumbuhan ekonomi dicapai oleh 3 faktor, yaitu yang pertama peningkatan ketersediaan barang yang stabil, yang kedua kemajuan teknologi, yang ketiga penggunaan teknologi secara efisien dan efektif. Dalam perjalanannya, Indonesia mencapai pasang surut pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan itu dari masa ke masa pemerintahan 7 presiden yang pernah memimpin Indonesia, dari Soeharto sampai Joko Widodo. Era sebelum reformasi, Soekarno 1945 sampai 1967. Indonesia mengalami 3 fase perekonomian di era Presiden Soekarno. Fase pertama yakni penataan ekonomi pasca kemerdekaan. Yang kedua, fase memperkuat pilar ekonomi. Yang ketiga, fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada awal pemerintahan Soekarno, PBB per kapita Indonesia sebesar 5,223.863 rupiah. Pada tahun 1961, Badan Pusat Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74%. Setahun berikutnya masih sama, yaitu 5,74%. Lalu pada tahun 1963, pertumbuhannya minus 2,24%. Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu biaya politik yang tinggi. Akibatnya, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN defisit minus 1,5 miliar rupiah. Inflasi melambung atau hiperinflasi sampai 600% hingga tahun 1965. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat kembali ke angka positif pada tahun 1964, yaitu sebesar 5,53%. Setahun kemudian, tahun 1965, angka itu masih positif meski turun menjadi 1,08%. Terakhir, di era Presiden Soekarno tahun 1966, ekonomi Indonesia tumbuh 2,79%. Soeharto tahun 1967 sampai 1998. Masa kekuasaan Soeharto adalah yang terpanjang dibandingkan presiden lain hingga saat ini. Pasang surut perekonomian Indonesia juga paling dirasakan pada eranya. Soeharto menjadi presiden di saat perekonomian Indonesia tak dalam kondisi baik. Pada tahun 1967, Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang-undang ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Pada tahun berikutnya, Soeharto membuat rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang mendorong swasembada. Program ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92% pada tahun 1970. Pelaku ekonomi pada saat ini dengan 70% perekonomian dikuasai pemerintah. Begitu dunia mengalami gejolak pada tahun 1998, struktur ekonomi Indonesia yang keropos itu tak bisa menopang perekonomian nasional. Bank Indonesia atau BI pada era Soeharto juga tak independen. BI hanya dapat menutup defisit pemerintah. Begitu BI tak bisa membendung gejolak moneter, maka terjadi krisis dan inflasi tinggi hingga 80% dan pertumbuhan ekonomi pun merosot menjadi minus 13,13%. Namun, selama Soeharto memerintah, kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai kroni-kroni presiden. Era reformasi.
B.J. Habibie tahun 1998 sampai 1999. Presiden Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaian adalah pemulihan kondisi ekonomi dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada tahun 1998 menjadi 0,79% pada tahun 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga memperkuat dari sebelumnya 16,650 per US dollar pada Juni tahun 1998 menjadi 7.000 per US dollar pada November tahun 1998. Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif. Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis tahun 1998. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada tahun 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78%. Di akhir pemerintahan Megawati pada tahun 2004, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% dan kemiskinan pun terus turun dari 18,4% pada tahun 2001, 18,2% pada tahun 2002, 17,4% pada tahun 2003, dan 16,7% pada tahun 2004. Perbaikan yang dilakukan pemerintahan saat ini yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung, dan perekonomian Indonesia mulai terarah kembali. Meski tak ada lagi realita seperti di era Soeharto, namun ekonomi Indonesia bisa lebih mandiri dengan timbulnya pelaku-pelaku ekonomi. Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014. Meskipun naik turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada tahun 2005. Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5%. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%, tepatnya 6,35%. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6%. Meski turun tipis ke angka 6,01%, saat itu impor Indonesia terbilang tinggi, namun angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Pada tahun 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Meski begitu, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun melambat pada tahun itu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk 3 terbaik di dunia. Lalu pada tahun 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22%. Pemerintah juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pada tahun 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49%, berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6,5%
di atas 6% pada tahun 2012, yaitu di level 6,23%. Namun perlambatan kembali terjadi setelah itu, dengan capaian 5,56% pada tahun 2013 dan 5,01% pada tahun 2014. Joko Widodo 2014 sampai 2019. Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi merombak struktur APBN dengan mendorong investasi pembangunan infrastruktur dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Pada tahun 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar. Saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,88%. Arah perekonomian Indonesia tak terlihat jelas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN seolah hanya sebagai dokumen tanpa pengawasan dalam implementasinya. Pada tahun 2016, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,03%, dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,17%. Pada tahun 2018, secara keseluruhan mencapai 5,4%. Pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama pada tahun 2018 ternyata tak sanggup menggembirakan, hanya 5,06%. Pada kuartal kedua pada tahun 2018, ekonomi tumbuh 5,27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hanya ada sedikit perbaikan dibandingkan kuartal sebelumnya. Pada kuartal ketiga pada tahun 2018 sebesar 5,17%, malah melambat lagi dibanding kuartal sebelumnya. Pada kuartal keempat pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi diprediksi meleset dari asumsi APBN. Bank Indonesia misalnya memprediksi pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2018 dan berada di batas bawah 5%. Namun fakta ekonomi Indonesia pada tahun 2018 tumbuh 5,17%. Ini menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di era Jokowi. Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan porsi 5,08%. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.